Siapa? Karena DPRD Kota Bekasi sebagai calo PPD Bonet tiap tahun. Oh gitu. Jangan Tuh. jadi calo. DPRD jangan jadi calo. Berapa miliar itu uang di DPRD? Iya. Oh, jangan jadi calo, jadi mediator aja. Oh, gitu. Respon dari Gulung dengan silakan besar kembangnya zaman. Das Petra ini salah satu umum. Udah lebih dari setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam rangkaian hari ulang tahun IWO atau Ikatan Wartawan Online yang ke-10, IWO Kota Bekasi mengadakan diskusi dua sisi. Betul ya, Ketua ya? Sisi satu sama sisi Sisi 1, sisi 2. Diskusi ini dengan tema anak bangsa harus sekolah. PPDB untuk siapa? Untuk siapa, Ketua? untuk orang Indonesia. Asik. Begitu. Oke Bang Po, ini kita kali ini coba ngebahas tentang pendidikan Seru tuh. Seru ya? Seru banget. bersama Ketua IWO nih, yang baru saja mengadakan diskusi. Ketua izin, Iya. sebelumnya kita pengen nanya dulu nih, pengen tahu dulu kenapa bahasnya tentang pendidikan diskusi kali ini. Betul. Kita memang seneng mengangkat isu-isu yang lagi rame. Nah, pendidikan itu kan salah satunya penerimaan siswa baru. Ya. Selalu tiap tahun ada saja problem di tengah masyarakat, berbau pungli lah, apalah, seperti di Bandung Barat ya, tertangkap itu waktu itu tim Saber Pungli. Terus udah begitu ada antrian panjang juga gitu. Nah, bicara antrian nih, saya mau tanya Pak Nugi. Ya. Antrian apa yang paling disenengin orang walaupun panjang? Dia pasti nggak bisa ini jawab nih. tebak-tebakan nih ya. Tebak-tebakan nih ya. Coba saya kasih waktu 10 menit. Ada grup band, ada grup band nih. Kalau dia ada pasti dikejar dan antriannya panjang. Ini antrian ini benar-benar dinantikan ya. Iya, begitu. Pasti. Saya tahu Ketua. Apa tuh? PPDB online. Bukan. Oh, bukan, salah. Ini grup band. Oh, grup band. Apa? Band apa yang Ini pendidikan. nggak ada tahu kan? Tapi Ya, antrian tapi grup band. antri sama kayak daftar sekolah, antri panjang. Apa? Coba langsung aja Ketua, langsung. Bensin. Bensin. Itu Bensin. cocok. Nah, Bensin. jadi PPDB ini setiap tahun selalu membuat antrian panjang. Dan dalam antrian panjang itu pasti ada yang tidak masuk, ada yang masuk, kan gitu. Nah, itu juga dilihat dari daya tampung. Nampung nggak nih tangkinya kan gitu. Kalau nggak nampung nggak bisa dipaksa-paksakan. Ini kan, gitu. peribahasa lah ya. Ya, artinya ini sebuah isu menarik untuk kita angkat di HUT IWO ini sebagai bukti bakti kita terhadap negeri gitu, sesuai dengan tema HUT IWO ke-10, bakti untuk Indonesia. Bakti Begitu. untuk Indonesia. Jadi kita mencari nilai-nilai kritis dari problematika itu, lalu endingnya mencari solusi. Oke, untuk hal ini berarti Ketua, coba kita ulas tentang SMP negeri dan swasta di Kota Bekasi nih khususnya. Ya, Karena kan Ibu Kota Bekasi. betul. Nah, ini kan kita melihat pada aksi BMPS yang belum lama ini dilakukan di kantor DPRD Kota Bekasi. Oh iya. Itu Rame tuh. Rame ya. Itu kan demonya itu kalau nggak salah tentang penambahan rombel yang dipersoalkan, bahkan sampai-sampai ada juga mencuat kata-kata dugaan calo anggota DPRD Oh iya. Kota Bekasi. Iya, Nah, itu rame. Nah, itu coba kita lihat dulu nih. Oh, ada cuplikannya. Ada Oh, cuplikannya. ada. Oke, kita lihat dulu. Hari ini ada acara apa nih Pak? Acara kumpul-kumpul para guru Oh, dalam rangka apa Pak? dalam rangka silaturahim ke DPRD untuk menuntut melepas data-data siswa yang belum diterima di negeri. Oh gitu. Karena sementara ditampung di DPRD Kota Bekasi. Siap Pak. Karena DPRD Kota Bekasi sebagai calo
Oh, gitu. PPD Bonet tiap tahun. Oh gitu. Jangan Tuh. jadi calo. Nah, DPRD jangan jadi calo. berapa miliar itu uang di DPRD? Iya. Oh gitu betul. Pak. Dari masyarakat. Nah, hari ini di kota Bekasi ini karena cuma kita. Kalau hari ini tidak ditemukan oleh Dewan, siapa kembali? Siapa datang? Siapa mencoba? Kita pantang mundur, malang-malang kotor rawan-rawan. Maaf juga, personal anggota dewan ini kita udah tahu, udah punya data gitu ya. Kami berani ngomong gini, karena kami punya data di lapangan. Siapa ini? Dan yang sangat disayangkan adalah kalau hanya membantu, artinya kan kita pemerintah sudah kasih fasilitas. Yang masalahnya itu kenapa mereka memaksakan untuk masuk negeri? Karena mereka itu nitip itu bayar. Oke Ketua. Nah, untuk hal itu Ketua, untuk cuplikan yang tadi kita Tadi bagus tuh ya statementnya ya. aksi-aksinya kan ada, itu kepala sekolah semua Ketua. Iya. Kepala sekolah aksi naik mobil orasi gitu kan, menyatakan anggota Jangan jadi DPRD calo. Gitu. Jangan jadi calo. Jadi mediator aja. Oh, gitu. Itu karena katanya juga Ya mediator sama calo beda. oh beda ya. Mediator depannya M, calo depannya C. Oh gitu. Konsultan. K. Iya. Nah, dalam hal ini juga ada juga nih bantahan dari salah satu anggota DPRD. Beberapa sebetulnya bantahan banyak ya dari beberapa berbagai anggota DPRD. Cuma Iya tuh. kita saksikan dari ini cuplikannya ada juga nih. Oh ngambek nih Dewan nih, dibilang calo. Membantah. Bantah. Dari anggota DPRD fraksi P3. Tuh. Kita Tuh. lihat. Cek itu. Itulah saya menyesalkan ya, ada kata-kata narasi, ada diksi bahwa anggota DPRD itu calo PDN online. Ini tidak mencerminkan mereka sebagai pendidik. Aturan kalau hal-hal tersebut ngambil diksi yang elok, yang sopan ya. Dan tentunya DPRD hari ini Komisi 4 ya. Saya Komisi 4, anggota Komisi 4 sudah membantu mereka ya untuk melakukan kerjasama dengan Pemkot Kota Bekasi. Saya anggarkan sekitar 15 miliar. Artinya jika ada anak kita yang tidak masuk negeri, kita masukkan swasta, kita memberikan subsidi ke mereka. Artinya swasta ini sudah luar biasa karena mereka juga dapat dari dana BOS juga dari pusat. Kita bantu juga di sini oleh Pemkot Bekasi, hari ini DPRD Kota Bekasi, hari ini Komisi 4 membantu mereka. Nah, itu yang saya sayangkan, ada statement, ada perkataan bahwa DPRD ini sebagai calo ya. DPRD online ini menyakitkan buat saya. Oke, Ketua, kita udah lihat. Iya itu Dewan pada wajar marah karena Dewan juga punya pendukung atau konstituen ya yang harus diperjuangkan juga masuk sekolah. Betul. Tentunya dia punya tugas sebagai wakil rakyat, harus memang seperti itu. Cuma tidak boleh pakai duit begitu. Oh, Dan gitu. saya rasa teman-teman Dewan juga di Kota Bekasi khususnya nggak mau lah. Iya, nggak mungkin pakai duit ya, karena kan butuh suara ya. Betul. Masa butuh suara minta duit? Oh nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Ada juga dikasih duit. Nah, itu di jauh. Betul, Kota jauh Bekasi tuh nggak ada. yang di sono lah. Sono lah ya kan, ujung mono lah. Ujung Nah, apalah gitu. kan ada juga nih tanggapan dari pengamat pendidikan Oh, iya. dalam hal ini. Sebenarnya kendala apa sih di Kota Bekasi tentang pendidikan? Gitu. Iya. Kalau konteksnya penerimaan siswa baru, tentunya ada berbagai faktor nih. Bagaimana akhirnya PPDB ini berujung pada tadi dinamika polemik gitu. Ada yang berhasil masuk, ada yang tidak gitu. Terus ada juga keinginan anak nih kadang-kadang kan pokoknya masuk ke negeri gitu. Iya. Sampai Sementara ada orang tua- antrian itu yang iya. tadi dibahas 1.700. Betul, 1.700 loh yang masih nunggu gitu. 1.700 Belum daftar siswa ya. di sekolah swasta juga gitu. Masih punya harapan karena mungkin ada yang memberi harapan. Memberi harapan. Jadinya pada nunggu. Kita lihat
Coba, ini ada Kata pengamat, pengen tahu juga dari pengamat ya ketua. Tuh. Aye. Yo. Oknum itu selalu ada kalau diberikan kesempatan, dan dia punya kesempatan, dan kesempatan yang paling banyak itu ada di sekolah itu, ada di SDIK itu, karena mereka yang punya kemampuan untuk membuka sistemnya kan gitu loh. Kalau DPRD paling cuma nitip. Misalkan, oh gua nih DPRD nih, gua nitip lewat dinas kan, lewat distrik, lewat oknum di sekolah gitu loh. Jadi mereka yang bisa membuka, makanya kesempatan itu harus ditutup. Kalau sekarang PPDB udah selesai, ya udah selesai. Kalau memang nggak bisa lagi ke sekolah negeri, sekarang kan udah saya bilang tadi, yang mau masuk SMP itu masih ada 1.700-an loh. Nggak mau mendaftar di swasta. Jadi dia masih nahan gitu loh. Karena kenapa? Ada iming-iming dari orang yang mengaku memiliki kesempatan kan untuk memasukkannya gitu. Seperti bahan rombel itu dimungkinkan sesuai dengan peraturan kementerian ya nomor 1 tahun 2021 itu dimungkinkan. Tapi dia penambahan rombel itu harus memang diajukan ke Kementerian Pendidikan, dimungkinkan. Tapi dia nggak bisa otomatis. Karena gini, di Dapodik data pokok pendidikan itu dikunci. Untuk jenjang SMP itu dikunci, dia maksimal kelas 7 itu 9 lokal, dan setiap lokalnya maksimal 28 siswa. Itu udah dikunci. Kalau misalkan tiap siswa itu kita bikin 27 bisa, tapi kalau 29 udah nggak bisa, udah dikunci. Nah, untuk bisa masuk ya harus diajukan lagi, dan itu nggak bisa distrik yang bikin, harus kementerian. Itu pengamat juga mengatakan hal yang sama. Oh tadi ya, betul. Bahkan dia bilang tadi, ya masih ada iming-iming. Ya, memang iming kayak lagu dangdut. Iming. Nah, terus untuk ini ketua, polemik atau persoalan yang di Kota Bekasi pendidikan, menurut ketua, pandangan ketua sendiri, kendalanya apa dan solusinya? Ya, pandangan seorang jurnalis nih. Betul. Gimana ketua? Saya menilai dan menganalisa dari pandangan jurnalistik selama ini yang kita tekuni, bahwa memang satu, ada kesenjangan ekonomi di situ kan gitu, terus juga keadilan, terus sarana prasarana yang belum siap gitu. Bayangin aja, SD misalkan jumlahnya 100, SMP-nya cuma 25 gitu, SMA-nya cuma 10, artinya kan lulusan SD-nya banyak, hanya ditampung sekian orang di SMP, begitupun di SMA-nya. Nah ini kan harus dicari solusinya, sehingga tadi dari lulusan SD ini yang pengen ke negeri bisa terakomodir juga gitu. Nah tadi juga ada yang disebut tuh, ada disparitas antara sekolah. Bicara kualitas ya, disparitasnya itu antara sekolah swasta dengan negeri. Ditambah lagi ada paradigma di sebagian masyarakat kita bahwa sekolah di negeri itu murah gitu kan, sekolah swasta mahal gitu. Terus kalau sekolah swasta yang punya kualitas bagus pastinya dikejar orang ya, khusus kelas ekonomi ke atas. Tapi bagaimana dengan masyarakat ekonomi yang di bawah gitu, pastinya berharap sekolah itu bisa murah gitu. Dan jangan lupa ya, undang-undangan mengatakan bahwa wajib sekolah gitu, itu undang-undang gitu mengatur seperti itu. Jadi perintah itu seharusnya dibarengi oleh tanggung jawab pemerintah menyiapkan sarana prasarana, dan itulah akhirnya karena pemerintah juga bebannya terlalu berat untuk membuat sekolah-sekolah baru, akhirnya terjadilah polemik setiap tahun karena nggak pernah ada solusi yang tepat untuk persoalan yang sama gitu. Nah itu untuk hal itu pemerintah ini ada juga sekretaris dinas pendidikan Kota Bekasi nih. Oh gitu ya. Coba kita lihat dulu. Oke. Menurut dia antrian 1.700 tadi itu bagaimana? Ya kan? Kayak di pom bensin ya. Bensin. Dan juga dia ngasih penegasan juga sih untuk gitu. para yang mengantri ini. Betul. Coba kita lihat sebentar gitu. Oke. SMP negeri saat ini dan berapa antriannya? Kalau ke antrian karena PPDB udah selesai nggak ada antrian. Kan PPDB udah selesai, masa ada antrian? Kecuali kalau belanja banyak antrian kan gitu kan. Jadi 1.700 itu? Ya itu kan mereka yang bukan antrian, mereka yang tidak tertampung tapi kita sarankan untuk ke swasta gitu.
Itu aja. Terus apakah 1.700 itu masih bisa masuk negeri? Karena mereka masih berharap. Ya nanti kan kalau bicara itu kan kita juga lagi pemetaan kan. Karena banyak kan anak tidak mampunya kan. Kalau bicara anak tidak mampu kan harus kita juga punya solusi gitu. Jadi seperti itu. Karena solusinya ada beasiswa kan. Jadi bisa dilaksanakan oleh beasiswa. Dinas Pendidikan menyarankan kepada masyarakat bahwa sekolah swasta pun sama dengan sekolah negeri. Jadi tidak ada perbedaan. Itu udah diatur dalam aturan lah. Jadi ketika kita sekolah swasta pasti sama dengan negeri dari statusnya dan dari ijazahnya dan sebagainya. Jadi jangan khawatir masyarakat mendaftar di swasta. Mereka pun adalah bagian daripada binaan Dinas Pendidikan. Jadi mari kita sama-sama menyukseskan agar swasta ini ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Nah, itu sekretaris Itu Sekdis ya. Sekdis. Disdik. Oh gitu. Bapak Krisman ya. Bapak Krisman. Tapi baguslah Pak Krisman. Aturannya sudah jelas. Ya. Perwal, kepwal gitu. Cuman yang belum jelas itu tadi aturan juga kalau implementasinya lemah, ya dia akan menjadi persoalan tersendiri. Oh bisa ya? Persoalan ya? Karena kalau bikin aturan itu sudah bagus, tapi implementasinya berantakan, ya mubazir aturan mainnya gitu. Perlu komitmen dari semua stakeholder, termasuk jurnalis, wartawan, untuk mendukung lancarnya PPDB gitu. Oh, oke. Nah, untuk Iwo sendiri berarti kan akan mengawal terus dong. Tuh proses. Tiap tahun kan rutin tuh ya. Pernah masuk lagi sekolah baru gitu kan. Iya. Nah, itu kalau dikatakan oleh para pakarnya atau dinas terkait tadi kan apa sih kendalanya, solusinya kalau bisa jangan sampai berlarut setiap tahun gitu kan. Betul. Kendala itu ada. Nah, kalau Iwo Kota Bekasi dalam pendidikan mengawalnya seperti apa dan boleh kasih imbauan dikit untuk anggota Iwo? Iya, saya tadi juga bicara sama beberapa stakeholder ya, termasuk pengamat, ke sekretaris BMPS gitu, termasuk ke Dinas Pendidikan, agar ada komitmen bersama gitu untuk bagaimana aturan main ini bisa dijaga dan dikawal gitu. Nah, mungkin dengan dilibatkannya Iwo ini untuk menjadi tim PPDB itu dimasukkanlah nanti gitu. Jadi tim monitoring gitu kan. Itu juga bisa mungkin menjadi solusi gitu. Jadi solusi, dan kita himbau juga sama teman-teman di anggota Iwo juga agar terlibat aktif mengawasi sistem yang ada gitu. Kalau sistemnya sudah baik tapi tidak ada komitmen, ya seperti yang saya bilang gitu kan, akan percuma gitu. Jadi intinya komit ya. Dan pastinya anggota Iwo akan terus menyuarakan pemberitaan-pemberitaan. Betul. Misalnya ini masih jadi kendala gitu kan? Ya. Persoalannya masih nggak selesai gitu kan? Tuh. Oke Bang Ko, terima kasih Ketua informasinya. Kita teriak aja. 3, 2, 1. Aye.